Trader, selamat datang di DidiMax Forex Insight, tempat di mana kita membahas peluang market setiap minggunya. Sudah bersama kita Miss Firda sebagai trading analyst dan trader profesional dari DidiMax. Halo Miss Firda. Halo Miss Kania. Oke Miss, kita langsung lanjut ke sesi Q&A-nya. Boleh. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana potensi pergerakan AUD setelah rilis cash rate dan pernyataan RBA pada tanggal 12 Agustus nanti? Oke ya, untuk RBA ini yang diperkirakan memangkas suku bunga dari 3,85% ke 3,60%. Pemangkasan ini biasanya memberi tekanan terhadap AUD ya, karena mengurangi daya tarik imbal hasil. Namun, pernyataan kebijakan akan menjadi kunci ya, jika RBA menegaskan bahwa penurunan suku bunga ini bersifat sementara atau masih hawkish terhadap inflasi. AUD bisa menguat kembali atau reaksi awal yang melemah. Pasar akan lebih fokus pada nada forward guidance Gubernur RBA di konferensi pers gitu. Oke, next pertanyaan kedua. Apakah rilis data core CPI dan CPI Amerika Serikat pada tanggal 12 Agustus nanti akan mempengaruhi ekspektasi suku bunga The Fed? Oke, nah core CPI month to month dan CPI AS yang akan rilis tanggal 12 Agustus ini diperkirakan naik ya 0,3% dari sebelumnya 0,2%, dan CPI Y to Y ini naik tipis ke 2,8% dari 2,7%. Jika hasil aktualnya atau lebih tinggi dari perkiraan, pasar akan menilai inflasi AS ini masih cukup kuat ya, yang bisa memperlambat potensi penurunan suku bunga Fed. Hal ini berpotensi juga menguatkan USD, terutama terhadap mata uang yang suku bunganya menurun seperti AUD begitu. Oke, next untuk pertanyaan ketiga, bagaimana dampak wage price index Australia terhadap AUD pada tanggal 13 Agustus nanti? Oke, untuk upah di ini diproyeksikan sedikit melemah ya, menjadi 0,8%, Q to Q ini dari 0,9%. Jika angka ini sesuai atau lebih rendah, tekanan terhadap inflasi domestik akan dianggap berkurang ya, mendukung sikap dovish RBA. Hal ini cenderung menekan AUD, terutama jika dikombinasikan dengan pemangkasan suku bunga sehari sebelumnya. Oke, next pertanyaan keempat, apakah employment change dan employment rate Australia pada tanggal 14 Agustus bisa menjadi katalis besar untuk AUD? Sangat mungkin, karena pasar memprediksi pertambahan lapangan kerja ini cukup besar ya, 25,3K dibandingkan sebelumnya yaitu 2,0K, dengan tingkat pengangguran sedikit membaik ke 4,2% dari 4,3%. Jika data tenaga kerja ini jauh lebih kuat daripada perkiraan, AUD bisa rebound meskipun RBA baru aja menurunkan suku bunga, karena pasar akan melihat fundamental ekonomi tetap kokoh. Pertanyaan kelima, bagaimana prospek GBP jelang rilis GDP month per month Inggris pada tanggal 14 Agustus 2025 nanti? Oke, GDP yang akan rilis tanggal 14 Agustus ini diperkirakan proyeksi GDP-nya tumbuh 0,2% setelah kontraksi minus 0,1% di bulan sebelumnya. Jika data sesuai atau lebih tinggi, GBP bisa membuat dukungan karena memberi sinyal bahwa ekonomi Inggris masih mampu bertahan meskipun inflasi tinggi ya. Sebaliknya, angka yang lebih rendah dari ekspektasi bisa memicu spekulasi penurunan suku bunga BOI lebih cepat. Oke, next untuk pertanyaan ke-6, bagaimana rilis core PPI dan PPI Amerika Serikat pada tanggal 14 Agustus akan mempengaruhi sentimen USD, Miss? Oke, nah ini USD ya yang paling banyak banget sama sobat trader mungkin ya. Nah, untuk core PPI month to month ini diperkirakan naik 0,2% dari 0,0%, dan PPI month to month-nya juga sama ya, 0,2% dari 0,0%. Data PPI yang lebih tinggi dari ekspektasi akan memperkuat pandangan bahwa tekanan harga ini di tingkat produsen masih ada, yang bisa membuat Fed lebih hati-hati menurunkan suku bunga. Nah, hal ini berpotensi menjaga kekuatan USD terhadap major currency-nya. Oke, next pertanyaan ketujuh. Apakah data retail sales Amerika Serikat pada tanggal 15 Agustus akan menjadi faktor penentu arah pasar? Sangat penting banget ya. Core retail sales month to month ini diprediksi melambat
ke 0,3% dari 0,5%. Sementara retail salesnya month to month ini melambat ke 0,5% dari 0,6%. Jika angka aktualnya lebih tinggi dari perkiraan, akan menunjukkan daya beli konsumen AS tetap kuat, mendukung USD-nya. Namun, jika di bawah ekspektasi, pasar bisa menilai ekonomi mulai melambat, meningkatkan peluang penurunan suku bunga Fed. Oke, last question. Bagaimana indikator prelim UOM, consumer sentiment, dan inflation expectation mempengaruhi pasar pada tanggal 15 Agustus nanti? Oke, nah di tanggal 15 ini kita bakal rilis ya, dan sentimen ini sentimen konsumennya diperkirakan sedikit naik 61,9 dari 61,7. Sementara ekspektasi inflasi turun ke 4,5% dari 4,6%. Jika sentimen konsumen melonjak lebih tinggi, pasar akan melihat optimisme domestik meningkat, mendukung USD juga ya. Namun jika ekspektasi inflasinya turun lebih cepat, hal ini bisa memberi ruang bagi Fed untuk bersikap lebih dovish. Oke Sobat Trader, mungkin sekian data-data penting yang bisa kita bahas di DD Max Forex Insight hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa memperlancar trading kalian. See you!